Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Cynthia. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan usaha yang akan kami pilih, usaha yang sudah kami pilih untuk kami presentasikan dalam proyek ini, yaitu Kantong Mustafa dengan anggota Dani Putra Pratama dengan NIM 2111128, Laude Adam Nasri dengan NIM 2111095, dengan saya adalah Cynthia NIM 211044. Kentang Mustafa, penganan yang cukup populer dengan wilayah Jawa Barat ini memiliki rasa yang khas, yaitu pedas manis. Selain itu, karena teksturnya yang renyah, olahan kentang yang satu ini dapat dijadikan cemilan atau menu dampingan. Tak banyak yang tahu, pencetus nama kentang Mustafa ini adalah I.R. Soekarno, Presiden pertama Indonesia yang menamakan olahan kentang garing ini dengan nama kentang Mustafa. Nama Mustafa adalah nama koki atau chef Istana Cipanas bernama Opo Mustafa. Sang koki mengolah kentang-kentang sisa dari olahan menu makanan yang disajikan kepada presiden. Kentang-kentang itu dipotong kecil-kecil menyerupai korek api, lalu digoreng garing dan dilumuri bumbu balado. Pada suatu hari, kentang olahan Chef Mustafa itu tidak tersaji di meja makanan presiden. Mendapati ada hal yang kurang. Pak Presiden bertanya kepada pramusaji, "Kentang Mustafa mana?" Sejak itulah nama tersebut populer dari mulut ke mulut untuk menyebut olahan kentang garing yang diberi sambal balado, yaitu kentang Mustafa. Di sini kita akan mengenal macam-macam kentang, yaitu ada kentang putih, kentang kuning, kentang roset, dan kentang merah. Manfaat kentang. Manfaat kentang banyak digunakan sebagai pengganti nasi. Kentang relatif murah, mudah tumbuh, dan dikemas dengan berbagai nutrisi. Manfaat kentang tak kalah baik dari sayur dan buah. Tak hanya sebagai karbohidrat sehat, melainkan mengandung vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan tubuh. Kentang kaya akan serat yang bermanfaat untuk kesehatan secara keseluruhan. Manfaat kentang juga merupakan sumber antioksidan seperti flavonoid, karotenoid, dan asam fenolik. Manfaat kentang membantu menurunkan tekanan darah dan melindungi jantung dan bahkan mengobati peradangan. Manfaat kentang bisa didapat setiap hari sebagai sumber karbohidrat. Manfaat kentang bagi kesehatan, yaitu contoh pertama adalah kontrol gula darah. Kentang mengandung jenis pati khusus yang dikenal sebagai pati resisten. Pati ini bisa membantu mengurangi resisten insulin yang pada gilirannya meningkatkan kontrol gula darah. Sebuah penelitian terhadap penderita diabetes tipe 2 menemukan bahwa mengonsumsi makanan dengan pati resisten membantu menghilangkan kelebihan gula darah dengan baik setelah memakan kentang. Contoh yang kedua adalah kontrol tekanan darah. Kentang mengandung kalsium, dan magnesium yang membantu mengontrol tekanan darah. Mineral ini telah ditemukan mampu menurunkan tekanan darah secara alami. Tingginya kadar kalium dalam darah dapat membuat ginjal mengeluarkan lebih banyak garam dan air. Ini membantu menurunkan tekanan darah. Contoh yang ketiga adalah menyehatkan jantung. Manfaat kentang yang tak kalah hebat adalah menjaga kesehatan jantung. Kandungan serat, kalium, vitamin C, dan vitamin B6 dalam kentang semuanya mendukung kesehatan jantung. Serat membantu menurunkan jumlah total kolesterol dalam darah sehingga mengurangi risiko penyakit jantung. Sementara asupan kalium mengurangi risiko semua penyebab kematian dan penyakit jantung. Yang keempat ada
menurunkan kolesterol. Kentang kaya akan serat yang membantu menurunkan kolesterol. Kandungan serat tertinggi pada kentang ada pada kulitnya. Jadi pastikan turut mengonsumsi kentang bersama kulitnya untuk mendapatkan manfaat kentang yang maksimal. Yang kelima, ada menyehatkan pencernaan. Pati resisten dalam kentang juga dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Ketika pati resisten mencapai usus besar, ia menjadi makanan bagi bakteri usus yang menguntungkan. Bakteri ini mencernanya dan mengubahnya menjadi asam lemak rantai pendek. Kandungan serat dalam kentang membantu mencegah sembelit dan meningkatkan keteraturan untuk saluran pencernaan yang sehat. Yang kelima ada penyehatan tulang. Manfaat kentang bisa membantu meningkatkan kekuatan tulang, zat besi, fosfor, kalsium, magnesium, dan seng dalam kentang. Semuanya membantu tubuh membangun dan mempertahankan struktur dan kekuatan tulang. Besi dan seng memainkan peran penting dalam produksi dan pematangan kolagen. Fosfor dan kalsium keduanya penting dalam struktur tulang. Dan keenam, ada kaya antioksidan. Manfaat kentang berikutnya bisa didapat untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh, termasuk kecantikan kulit. Kentang mengandung senyawa seperti flavonoid, karotenoid, dan asam fenolik. Apa manfaat dari senyawa-senyawa ini? Nah, senyawa ini berperan sebagai antioksidan dalam tubuh, sehingga mampu menangkal dan menetralkan radikal bebas. Radikal bebas adalah sel-sel rusak yang dapat menyebabkan kondisi negatif pada tubuh. Ketika radikal bebas menumpuk, maka dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit kronis seperti kolesterol. Yang terakhir adalah bebas gluten. Kentang merupakan makanan bebas gluten yang baik dikonsumsi oleh penderita penyakit celiac atau sensitivitas gluten non-celiac. Perlu diketahui penderita penyakit celiac atau sensitivitas gluten non-celiac ini biasanya akan mengalami gejala tidak nyaman seperti sakit perut yang tajam, diare, sembelit, kembung, dan ruam kulit jika mereka mengonsumsi makanan yang mengandung gluten. Oleh karena itu, mereka perlu menghindari gluten yang biasanya ditemukan dalam biji-bijian, seperti gandum, barley, dan gandum hitam. Meski kentang bebas gluten, tetapi beberapa olahan dari kentang, misalnya roti kentang, juga diolah menggunakan tepung yang mengandung gluten. Jadi, sebaiknya berhati-hati saat membeli makanan olahan dari kentang. Cara terbaik mengkonsumsi kentang yang bebas gluten adalah mengolahnya sendiri di rumah. Manfaat kentang untuk wajah yaitu mengatasi jerawat, melembabkan kulit, menghilangkan lingkaran hitam di mata, dan merawat kesehatan rambut. Kandungan kentang. Kandungan gizi kentang tidak bisa dianggap remeh, meskipun komposisinya didominasi oleh karbohidrat. Kentang juga mengandung banyak vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting bagi kesehatan tubuh. Kandungan gizi kentang memang tidak perlu diragukan lagi. Selain nyaris tidak mengandung lemak, kalori pada kentang tergolong rendah. Satu buah kentang rebus ukuran sedang 100 gram mengandung Kentang tersebut yang pertama ada karbohidrat. Kentang terdiri dari 66-90% karbohidrat. Karbohidrat sering dianggap sebagai biang keladi kenaikan berat badan. Hal ini tidak sepenuhnya salah, terutama jika karbohidrat dikonsumsi berlebihan. Namun tubuh sebenarnya tetap membutuhkan karbohidrat karena karbohidrat merupakan sumber utama tenaga bagi tubuh. Para ahli menyarankan agar 45-65% dari total kalori per hari berasal dari karbohidrat. Jadi, jika tubuh membutuhkan 2000 kalori per hari, 900-1300 kalori disarankan berasal dari karbohidrat. Anda bisa mencukupi kebutuhan ini dengan kentang. Yang kedua ada serat. Kandungan serat pada
kentang banyak terdapat pada bagian kulitnya. Serat pada kentang adalah jenis serat yang bisa menjadi sumber makanan bagi bakteri, baik di usus besar, sehingga bermanfaat untuk memelihara kesehatan seluruh pencernaan. Selain itu, serat ini juga diketahui dapat mengontrol gula darah dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Efek ini menjadikan kentang sebagai salah satu makanan yang baik untuk diet. Agar bisa mendapat manfaat maksimal, Anda disarankan untuk meniriskan dahulu kentang yang baru dimasak. Kemudian, kentang yang sudah dingin mengandung kadar serat yang lebih tinggi daripada kentang yang dimakan panas-panas. Kemudian ada protein. Protein itu sendiri berfungsi dalam produksi zat kimiawi tubuh seperti hormon dan enzim. Protein juga dibutuhkan dalam pembentukan otot tulang, sel darah, rambut, dan kulit. Kandungan protein pada kentang memang tergolong sedikit, namun bahkan paling sedikit dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya, seperti jagung dan gandum. Meski demikian, kandungan protein yang dikandung kentang tergolong berkualitas tinggi. Protein utama pada kentang bernama patatin. Beberapa orang mungkin memiliki alergi terhadap protein kentang ini. Kemudian ada antioksidan. Antioksidan itu sendiri dikenal dalam mencegah radikal bebas dan berbagai penyakit kronis, seperti penyakit jantung, koroner, beberapa jenis kanker, dan diabetes. Meskipun demikian, masih dibutuhkan studi lebih lanjut untuk membuktikan keefektifan antioksidan dalam kentang untuk mengurangi resiko penyakit kronis pada manusia. Selanjutnya ada kalium. Kalium atau potasium merupakan mineral yang paling banyak di dalam kentang. Mineral ini dapat menekan risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Kadar kalium terbanyak terdapat pada kulit kentang. Kemudian ada fluor. Jika dikonsumsi secara rutin, kentang bisa menjadi sumber fluor yang baik. Fluor merupakan nutrisi yang penting bagi tubuh, terutama bagi wanita hamil. Wanita hamil atau yang sedang menjalani program hamil dianjurkan mengonsumsi makanan yang mengandung banyak asam folat. Kemudian dalam kandungan kentang juga ada vitamin B6. Salah satu kandungan gizi kentang yang juga tak kalah penting adalah vitamin B6 yang berperan dalam pembentukan sel darah, memiliki kesehatan saraf, membantu produksi antibodi atau zat kekebalan tubuh, dan menunjang pencernaan protein. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C itu sendiri adalah salah satu antioksidan yang bermanfaat untuk memperbaiki jaringan tubuh, membantu penyerapan zat besi, memelihara kesehatan tulang dan gigi, serta berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kadar vitamin C terbanyak pada kentang terletak di bagian kulit. Kemudian kita masuk ke SWOT analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan dari kentang. Yang pertama adalah makanan bisa tahan lama selama disimpan dengan baik. Kemudian ada makanan bisa dinikmati dengan hidangan apapun. Kemudian yang ketiga, makanan tak perlu dipanaskan lagi karena makanan sudah siap dikonsumsi. Makanan bisa dimakan dengan makanan berat maupun dijadikan cemilan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan dari kentang tersebut. Yang pertama membutuhkan waktu yang lama saat menggoreng kentang. Kemudian dua ada saat harga bahan sedang naik dan penghasilan pun kurang. Kemudian ada yang ketiga yaitu adanya kekurangan promosi yang ada. Kemudian yang ketiga oportunitas atau peluang, di mana dari kentang sendiri dapat menambahkan biaya pemasukan. Kedua, dapat mempermudahkan saat kelaparan. Yang keempat, di sini ada threats atau ancaman, di mana ancaman dari kentang itu sendiri yaitu harga bahan baku naik, banyaknya kompetitor. Yang ketiga ada kualitas bahan makanan yang harus selalu dijaga. Kemudian di sini kita bisa melihat dari BMC-nya, yaitu atau Business Model Canvas. Yang pertama ada Customer Segment, di mana customer-nya ialah berbagai kalangan, bisa anak-anak, bisa pelajar, mahasiswa, maupun orang tua. Jadi dari anak kecil sampai orang tua bisa mengonsumsinya. Kemudian buat para ibu-ibu yang ingin menambahkan citra lauk pauk yang di rumah,
bisa juga ditambahkan. Kemudian ada value proposition, di mana pelayanan yang lebih terhadap customer, kemudian pembuatan kentang yang aman dan sehat demi kepuasan customer, biaya yang murah dan cukup terjangkau, loyalitas juga yang diberikan kepada customer, kemudian produksi kentang ini dapat dengan mudah eh, didapatkan dengan mudah dan cepat. Kemudian ada customer relationship. Yang pertama, melayani customer dengan sepenuh hati dan bersikap selalu ramah tamah, kemudian meminta feedback atau saran kepada customer, memberikan reward kepada customer yang sering membeli, kemudian menerima kritik dan saran dari customer, kemudian service after sale, perbaikan setelah penjualan. Yang kelima ada channel di mana kita bisa mempromosikan tentang kita lewat media sosial, lewat IG, WA, TikTok, atau Facebook. Kemudian direct selling, kita bisa mendatangi langsung secara face to face kepada pelanggan atau customer kita. Kemudian yang keenam ada revenue stream, di mana adanya tambahan biaya, yaitu biaya ongkir jika customer memesan lewat online itu ada tambahan biaya, kemudian ada perbedaan harga antara setiap ukuran kemasan dan produk yang ada, dari yang besar dan kecil. Kemudian di sini kita bisa lihat yang pertama itu dalam BMC adanya care resort, di mana yang pertama ada perlengkapan memasak dan bahan seperti kentang, minyak, wajan, tabung gas untuk menggoreng. Kemudian ada untuk pengiriman ke rumah customer menggunakan kendaraan bermotor. Yang kedua ada kayak aktivitas untuk pemesanan dapat melalui media sosial, terus pengantaran ke pelanggan. Kemudian ada kayak partnership, pemasukan bahan seperti kentang, pelanggan, media sosial, pemasukan bahan utama yaitu kentang. Kemudian ada cost struktur, kita bisa membayar sumber daya manusia, mendapatkan sumber bahan bisnis yang dibutuhkan, biaya bahan bakar untuk pengiriman ke tempat customer. Kemudian inilah beberapa jenis makanan kentang dari seluruh dunia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Putra Pertama dengan NIM 21128. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan, memberikan contoh. Inilah beberapa jenis makanan kentang dari seluruh dunia. Yang pertama, croquettes. Nama memang sedikit asing ya, tapi kalau melihat bentuknya kamu pasti sudah nggak asing lagi dong sama makanan satu ini. Croquettes adalah sebutan lain dari hidangan kroket. Kroket sendiri merupakan olahan kentang khas Belanda yang terbuat dari kentang yang sudah dihaluskan lalu diberi bumbu seperti merica, garam, dan pala. Lalu dicampur bersama kuning telur dan diisi dengan wortel, buncis, serta daging ayam cincang. Kemudian dicelup dalam telur dan digulingkan dalam taburan tepung panir, lalu digoreng hingga matang. Yang kedua ada gnocchi. Kuliner dari olahan kentang lain berasal dari Italia ini yang terkenal akan pastanya. Gnocchi sendiri merupakan jenis pasta yang terbuat dari kentang rebus yang sudah dihaluskan dan diberi campuran tepung dan telur, lalu dibentuk bulat kecil. Setelah itu, direbus selama 3-5 menit dalam air yang sudah diberi garam. Sama seperti pasta lainnya, ini gnocchi juga dapat disantap menggunakan berbagai macam saus pasta, mulai dari bolognese hingga pesto. Yang ketiga, rosticchi. Jika dari Italia ada pasta dari kentang, kali ini ada pancake dari kentang yang berasal dari negara Swiss. Biasanya, rosticchi dinikmati bersama dengan sour cream atau mustard dan saus sambal. Rosticchi sendiri terbuat dari kentang yang dipotong tipis-tipis panjang lalu dimasukkan dalam adonan mentega dan susu yang sudah diberi garam dan mentega. Kemudian didiamkan dulu agar adonan menyerap pada kentang, baru digoreng hingga matang. Lalu pierogi, mungkin kamu sudah pernah mencicipi dumpling ala Cina ya. Tapi kalau dumpling dari Polandia kamu pernah mencoba belum? Ya, pierogi.
Ini merupakan dumpling ala Polandia yang berisi potongan kentang dan dicampur dengan cottage cheese, bawang bombay, minyak zaitun, serta garam. Lalu dibentuk seperti pastel dan direbus atau digoreng. Selain kentang, isian pierogi juga dapat ditambah dengan daging cincang dan jamur. Potato gratin. Masih dari negara Eropa, kali ini olahan kentang lainnya adalah potato gratin yang berasal dari Prancis. Hidangan yang biasa disajikan untuk perayaan Natal ini dibuat dari potongan kentang yang direbus setengah matang, lalu disusun di atas loyang, dan kemudian disiram dengan campuran krim, telur, keju, parmesan, bawang putih, merica, juga bubuk pala. Lalu dipanggang dalam oven selama 45 menit hingga matang. Perkedel. Nah, ini pasti kalian sudah tahu banget dong. Ya, perkedel yang berasal dari Indonesia. Ini sebenarnya makanan yang dapat diadaptasi dari Belanda, yaitu frikadel. Perkedel terbuat dari potongan kentang yang sudah digoreng atau dikukus terlebih dahulu, baru kemudian dihaluskan dan diberi bumbu rempah-rempah. Lalu dibentuk pipi dan dicelup dalam telur. Setelah itu baru digoreng hingga matang. Enak. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembahasan presentasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.